Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ruhi walidina wa walidikum amwatina wa amwatikum amwatil muslimin wal muslimat wal arwah ila wahdatil sholihin inama kanu min masyarikil ardi Allah bi'afubal wa rahimahiyya susah man amaru hadal masjid سابقا وحاضرا ولاحقا الى روح المصلين فيه والمعتكفين فيه والمتقربين عليه والقائمين بحقه ان الله يتقبل حسناتهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويغفر لهم مما له شر مغفرة ويعطي درجة الجنة ويرفعهم في الدنيا والآخرة وبناتي أن الله يسر أمورهم في الدنيا والآخرة ويفتح لنا أبواب الرحمة والله يقضي حوائجنا بحسب قصدنا على كل نية صالحة دافعة لكل شر وجالبا لكل خير ومن الصلاة والصالحة صالحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وذريته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Waqatal muhtaramin wal muhtaramat. Dumateng para kiai, para asatid, ustadzat ingkang kawula mulyakaken, para bapak ibu, saudara-saudara sekalian, segenap para jamaah khususipun takmir Masjid Hidayatul Ummah Dukuh Pakis dan Gangsal yang berbahagia dan saya hormati pula. Monggo sareng-sareng henti-hentinya dan tak bosan-bosannya awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmah hidayah inayah. Alhamdulillah dalu menika panjenengan sedaya saged kepanggihan malih istiqomah menghadiri pengaosan tafsir rutin sing diadakan setiap dinten Rebo malam Kamis bertempat di Masjid Hidayatul Ummah. Tentu harapan kita sedaya mugi-mugi keikhlasan kula panjenengan, keistiqomahan kita untuk menghadiri pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bisa mengantarkan kita semua untuk meraih rahmat, ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah terus memberikan kita keberkahan, kemudahan, kelancaran setiap urusan-urusan kita, urusan duniawiyah, lebih-lebih ukhrawiyah. Kita berharap mugi-mugi kula panjenengan keluarga kita semua digolongkan sebagai manusia-manusia yang bahagia selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Para rawuh ingkang minulya, monggo dilanjut malih pertemuan yang lalu kita bersama-sama mengkaji surat Al-Falaq ngantos ayat pinten? Ayat 3. Oke, malam hari ini kita akan menyelesaikan surat Al-Falaq ini, ayat yang keempat dan yang kelima. Nah, para rawuh kalau ini pun disampaikan bahwa di dalam surat Al-Falaq ini
kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 4 perlindungan. Oke, 4 perlindungan. Rabu malam Kamis yang lalu tasik kali yang kita sampaikan. Ya, berlindung dari nopo sing pertama min syarri ma khalaq, berlindung kepada Allah dari keburukan ciptaan Allah. Sing nomor kali wa min syarri ghasiqin idza waqab, berlindung kepada Allah dari malam, ya, keburukan malam apabila telah gelap gulita. Kalau ini sudah disampaikan, kenapa kok kita berlindung, ya, dengan keburukan di malam hari apabila telah gelap gulita. Tidak lain dari sehari niku waktu favoritnya sinten? Setan bergentayangan, bahkan bergejolaknya nafsu, maksiat ya, bagi pelaku yang menyalurkan syahwatnya itu banyak di malam hari. Pencuri, perampok, begal itu biasanya di malam hari. Nah, nek panjenengan membaca surat ini, insya Allah akan dilindungi dari keburukan itu semua. Niku perlindungan yang kedua. Sing nomor 3 para rawuh ingkang menika wa min syarril naffatsati fil uqad, berlindung kepada Allah dari apa? Dari naffatsat, syarrin naffatsat, keburukan naffatsat itu loh. Naffatsat itu ahli sihir perempuan. Perempuan ahli sihir ketika meniupkan fil uqad, pada ikatan. Jadi kenapa di sini disebut oleh Allah naffatsat, perempuan ahli sihir? Apakah laki-laki tidak ada yang ahli sihir? Ya kata. Cuma pada zaman jahiliyah itu para rawuh itu lebih banyak perempuan ahli sihir daripada laki-laki. Desa niki wis ya, bisa dikatakan 50-50 lah ya, 50-50%. Zaman dulu banyak dari kalangan perempuan. Makanya Allah menyebutkan wa min syarrin naffatsat, dan dari keburukan perempuan ahli sihir naffatsat, yang meniupkan fil uqad, pada ikatan. Pukul itu kan ikatan. Jadi biasanya medianya orang menyihir, menyantet itu dengan ya di samping rambut atau mungkin ya media apalah, kemudian diikat. Diikat. Kemudian dia baca mantra-mantra. Duko mantranya nopo, duko wes nopo semua. Sambil setelah baca mantra-mantra, dia meniupkan pada ikatan. Sepanjang ikatan itu tidak terlepas, maka targetnya pun ya akan sesuai yang diharapkan oleh si penyihir ini. Jadi luar biasa. Ya. Apa hanya sampai di sini? Tidak. Ya, setelah meniupkan pada ikatan itu, kemudian dia akan meletakkan
media santetnya ini, ya, sihirnya ini, pukulnya ini di satu tempat yang sulit untuk terdeteksi. Ya, makanya Kanjeng Nabi sendiri ketika itu medianya ditaruh di mana? Sumur yang sudah sangat amat tua. Sumur yang Yahudi bisa ditaruh di dasar, kemudian ditumpangi dengan ya mungkin nek cara saniki para ulama bisa meteng di cor bukan sebab nggak tahu. Dan sekali lagi ini real, ini nyata. Bila nek sampai Gusti Allah Subhanahu wa taala ya sekali lagi menurunkan surat Al-Falaq ini, ya, salah satu tujuannya adalah supados kula panjenengan berlindung dari keburukan-keburukan ahli sihir. Ya. Jadi ahli sihir ini memang mulai zaman dulu. Panjenengan buka surat Al-Baqarah ayat 102. Ketika itu Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan kepada umatnya tentang kemuliaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mukjizatnya Masya Allah, ya, bisa berbicara dengan binatang, terus bisa menundukkan angin, bisa menundukkan jin-jin itu. Nah kemudian ketika Nabi menyampaikan kepada para sahabat mukjizat Nabi Sulaiman ini, orang-orang Yahudi justru mengatakan, wah ya Allah Nabi, Sulaiman itu ahli sihir, Sulaiman itu ahli santet, jin-jin itu bisa tunduk patuh kepada Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman ahli sihir. Langsung turun ayat para bapak ibu, wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Jadi Nabi Sulaiman itu tidak mengajarkan ilmu sihir. Nabi Sulaiman bisa menguasai jin dan makhluk-makhluk lain itu bukan disebabkan kata ilmu sihir, tapi itu sebab mukjizat. Loh, kenapa orang-orang Yahudi menuduh Nabi Sulaiman ini sebagai ahli sihir? Cerita itu ringkasnya begini. Oke. Jadi setan-setan, ya, yaitu bermula dari setan-setan yang mengajari yakni mantra-mantra pada orang Yahudi. Jadi setan, walakinna syayatina kafaru, tapi setanlah yang kafir, yu'allimuna nasa sihr, yang mengajarkan manusia ilmu sihir. Itu setan, bukan Nabi. Loh, di saat yang sama para bapak ibu, Allah Subhanahu wa taala pun juga menurunkan dua malaikat. Malaikat siapa? Harut wa Marut. Ada begini. Jadi di ayat ini Allah menurunkan dua malaikat, di mana dua malaikat ini memang diberi bekal oleh Allah ilmu sihir, di mana tujuannya adalah untuk menguji manusia. Makanya malaikat Harut dan Marut ketika diturunkan oleh Allah ke dunia, Allah menyampaikan, kamu jangan sekali-kali mengajarkan ilmu sihirmu kepada manusia kecuali kamu mengatakan bahwa saya diturunkan di muka bumi ini untuk menguji kalian.
Sihir pun juga untuk menguji kan. Fala takfur, jangan sampai kufur, jangan sampai mempelajari. Nah, tapi dasar sing jenenge wong Yahudi tetap mempelajari, kepingin. Ya sudah, diajarkan oleh Harut Marut. Ya, jadi setan yang ngajari, Harut Marut ngajari. Nah, begitu ceritanya. Oke. Nah, kemudian ya Nabi Sulaiman pun tahu Pak. Setan-setan pun juga dalam genggaman Nabi Sulaiman. Jadi jambi-jambi ya berupa tulisan-tulisan ya mantra-mantra nek saiki katakan kayak primbon gitu. Nah itu oleh Nabi Sulaiman ya ditaruh di bawah singgasananya. Makanya setan ketika itu tidak bisa mempergunakan ilmu sihir. Kenapa? Karena sudah dikumpulkan dari satu, ditaruh di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Sampai Nabi Sulaiman meninggal dunia, wafatnya pun dalam keadaan duduk. Sing jenenge tungket ini sampai dimakan rayap, baru Nabi Sulaiman terjatuh. Baru jin-jin ini ngerti, nek Nabi Sulaiman sudah wafat. Asalnya jatuh. Nah, dari situlah setan ini Pak ya memberitahu kepada manusia, khususnya Bani bahwa di bawah singgasana itu mantra-mantra karangan Sulaiman. Kamu kalau baca itu wis jelas. Jadi ilmu sihir. Padahal sekali lagi Nabi Sulaiman justru ingin menyelamatkan mereka supaya tidak mempelajari ilmu sihir karena kafir mempelajari. Makanya sampai di dalam ayat itu apa? Jadi mereka justru wa yata'allamuna ma yadurru wa ma la yanfa'u. Justru orang-orang Yahudi itu mempelajari ya ilmu yang membahayakan mereka dan tidak akan memberikan manfaat kepada mereka. Ini ilmu sihir. Kalau no manfaatnya malah tambah membahayakan. Ayo saat ini ilmu sihir, ono wong ahli sihir. Jelas nyantet kono, nyantet gini. Profesinya seperti itu. Milan di panjenengan tinggal ini di dalam kitab-kitab itu diterangkan bahwa sihir itu macamnya warna. Ada yang tafrik dari farroko, yufar itu tafrik itu berarti apa? Sihir untuk memisahkan suami istri. Loh, ini kok wonten Pak. Ya, suami istri sehingga dari sakinah mawaddah warahmah, saling cinta, saling kasih. Tiba-tiba saling cekcok. Saling ada kebencian sampai ujung-ujungnya cerai. Itu orang yang santai. Terus wonten nami sihir mahabbah. Mahabbah. Nek bahasa kita pelet. Dulu itu memang wonten. Jambi-jambi wong wedok dengan saleh. Tak seneng boleh, seneng. Ono mahabbah, ono rasa cinta. Tapi senengi yaitu mergo kena pelet. Jadi bukan cinta yang tumbuh dari hati. Nek peletnya hilang, baru ngerti. Lho teng mriki wonten malih sihir tasarruf, tahyil, maksudnya apa? Ilusi mata. Ketika pada zaman Nabi Musa itu Pak, jadi koyok Fir'aun bala tentaranya itu bisa melihat tali-tali yang dilemparkan oleh sihir bisa jadi koyok ular, itu ilusi. Yang mriki tahyil, memperdaya mata sehingga ketika melihat koyok ular.
Makanya ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, terus menjadi ular dan memakan ular-ular buatan ahli sihir. Ahli sihir yakin bahwa ular ya dari tongkatnya Nabi Musa itu bukan sihir. Sihir kamu tahu mereka. Oh, itu mukjizat. Makanya orang yang pertama kali beriman justru ahli sihir. Amanah birobi Harun wa Musa. Wis nek ngono kami beriman dengan Tuhannya Nabi Harun dan Nabi Musa. Ono meneh sihir mriki penyakit ya almarah wong digawe loro sakit. Panjenengan tinggal ono sing sampai wetenge nggih melembung nek geden-gedene. Itu ada makanya. Jadi menimbulkan pada fisiknya. Terus ono manis sihir al-junun ya nggak rewong akali terganggu rotok linglung ya ada wonten ya pikiran kacau dan meringi ya hilang fokus lo Kanjeng Nabi kena ini mah cuman tidak sampai separuh ya, Kanjeng Nabi terkena ilmu sihir nopo al-jununi tapi sekali lagi tidak terkena 100%. Beliau masih sadar, masih sadar. Tapi beliau ketika ya merenungkan seolah-olah beliau melakukan sesuatu, padahal tidak melakukan sesuatu. Nah itu Kanjeng Nabi. Nah, terus ono menesir al maktul, ini malah mateni wong sakit. Bisa. Sekali nawari tok mateni sampai ini loro sampai ini Masya Allah sampai wonten malih sihir taktil niku napa taktil zawaj ngapunten seorang wanita atau mungkin seorang pria sing kawin niku ana wangel setiap kali ana judulnya dikasih ana judulnya dikasih ana judulnya dikasih ujung-ujungnya nopo mungkin ya si perempuan itu menolak katakan kalau laki-laki ditolak dengan penolakan yang sangat kasar yang sampai nopo ngelorono mati pas sakit mawon terus mantun niku sing niki lho nggih jami-jami niku sihir ono sing ditutupi nah ini gue sakit-sakit mawon dan masih banyak contoh-contoh yang lain nah walhasil para bapak ibu sekali lagi ilmu sihir itu adalah ilmu yang tentunya yang pasti akan membahayakan milani ilmu niki ilmu yang dilarang tapi memang diturunkan oleh Allah ujian zaman kula panjenengan ketika kita mengkaji mempelajari justru awak dhewe yang berada dalam kekufuran nah memang nguripe ujian sampun lah sekali lagi surat Al-Falaq ini para bapak ibu ketika panjenengan membaca surat ini sampai penuh penghayatan tadabburan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad dengan berlindung kepada Allah dari keburukan sihir-sihir yang meniupkan pada uqad pada ikatan-ikatan harus yakin Pak Bu panjenengan ini termasuk ruqyah loh terus meniupkan jadi meniupkan angin plus ono ibu titik-titik ngeten Pak nah gitu lah itu memang Nabi pun ini ilmu sihir sing wau Nabi pun seperti kemarin yang saya sampaikan setelah turun surat Al-Mu'awwidzatain ini
beliau ketika akan tidur membaca dua surat ini, kemudian meniupkan pada telapak tangannya. Oke, setelah itu diusap. Jadi sing diharam itu duduk niupi, tapi nopo ya sing diwoco. Nek sing diwoco ya al-mu'awwidzain tidak apa-apa, justru itu disunahkan. Tapi nek sing diwoco, loh apa yang dibaca oleh setan-setan, jambi-jambi nih wau, mantra-mantra nih wau, nah, itu berarti so tenang saja. Sambung, lanjut ya. Saya kan. Ya. Terus yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri, dan dari syarri keburukan hasidin, orang yang hasud, idza hasad, jika dia yang melancarkan kehasutannya. Dados kula panjenengan berdoa kepada Allah supaya dilindungi dari keburukan orang yang hasud. Orang yang hasud. Hasud itu kenapa sih Pak? Kenapa hasud? Panjenengan hasud ini, hasud ini, hasud. Hasud itu nek teng mriki nggih. Jadi berharap lenyapnya suatu kenikmatan yang dimiliki oleh orang. Jadi berharap lenyapnya suatu kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Jadi berharap agar orang lain itu tidak mendapatkan nikmat tersebut gitu. Itu jenenge nama hasud. Namanya hasud. Lah niki nun sewu Pak. Hasud ini sebetulnya sifat bawaan manusia. Nama sifat bawaan manusia. Kalau panjenengan lahir ke alam dunia ini memang sudah ada sifat hasud. Gak seneng dalam kesuksesan seseorang, gak seneng nih orang lebih unggul daripada kita. Jadi kita punya berpotensi ya adanya sifat hasud itu. Nah sekarang kalau berharap hilangnya kenikmatannya yang dimiliki oleh seseorang, ya nikmat itu lah, Allah nikmat duniawi ya, ada nikmat ukhrawi. Nikmat duniawi ya, dunia nopo banyak, pangkat, ya jabatan, ya kekayaan, ya anak, ya keturunan, ya pasangan, kesempurnaan fisik, kecantikan, kecerdasan otak. Nah ini ku dunia. Ini ono, panjenengan podo-podo nyambut gawe di nang kantor. Nah terus wonten renjang panjenengan, ya, kok grafiknya cepet, semua-moro tadi ono jabatan sampai tadi pimpinan. Panjenengan nang kantor suwe gak oleh promosi jabatan kelas. Loh itu kadang-kadang kamu tuh loh Pak, ada rasa nama hasud. Nah ini sing junior wis ngalahno sing senior. Lho ngene mawon. Lho biasanya seperti itu. Nggih. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Iku nek keranten jabatan. Lu masih kiai nggih sami mawon Pak. Jadi jangan dikira hasud itu ya hanya nopo bertengger di orang-orang yang umum saja. Masih orang agama
kiai yo ustaz bisa mawon apa kok delok kiai sing sering undangan sing ngene kok sepi undangan lho kadang-kadang dihinggapi penyakit nopo asyik wonten makanya ini kalau sampai anget foto-foto dodole foto-foto dodole kanthi sami sing didol sing ngene laris sing ngene lho sepi kadang-kadang wonten mawon setan hasud nah kalau sudah hasud seperti itu biasanya apa yang dia lancarkan nah ini lho Pak. Makanya hasud itu para bapak ibu di sini ada beberapa tipe. Jadi ada orang yang justru mengembangbiakan hasudnya. Jadi tipe pertama ini hasud yang hakiki. Hasud plus dia menyuburkan bahkan melancarkan kehasutannya di gua. Ya tunggu dikit, ya. Nah ini jadi ono hasud ya kemudian dia melanjutkan perasaan hasudnya itu dengan tindakan nyata ya jadi justru dipupuk, ditanam, disuburkan setelah itu eksekusi layak nopo ya, biasanya melancarkan hasilnya dengan apa? Banyak contoh dengan cara menfitnah ya, padahal ini gak berbuat seperti itu kalau sukses akhirnya ngomongan menfitnah ini gitu Pak itu salah satu hasud bahkan para bapak ibu puncaknya ini ketika dia mendatangi dukun ahli santet itu idza hasad ya. Jadi kita berlindung kepada orang yang hasud ya, keburukan orang yang hasud apabila melancarkan kehasutannya. Kadang-kadang nang dukun Pak, ini loh Pak foto deh Pak. Tolong sampean gawe ini. Ini kok pilihan ini kok. Dagangane gak payu, pokoke sing loro. Apa nganggur kesempatan sampai bisa mati itu, patul itu kayak mati sakit. Apa bisa kalau Allah mengizinkan? Sakit mau. Nah ini namanya hasud hakiki. Sekali lagi Allah menurunkan surat ini supaya semuanya dengan waos berlindung dari orang-orang yang hasud. Oleh awak dari orang ini Pak, insya Allah gitu kalau panjenengan di dunia ini mesti ayo orang sing hasud. You know lebih-lebih deh panjenengan sukses. Lebih-lebih sukses duniawi. Mana kan sing hasud. Nah, milane sering-sering membaca surat Al-Falaq dan An-Nas ini supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hasud hakiki. Ono meneh hasud yang hanya sebatas memendam saja, tidak sampai eksekusi. Ono tonggo sukses, mek panas kok, mangkel kok. Tapi gak sampai nopo idza hasad ya, tidak nopo dilanjutkan dengan tindakan yang nyata boten ya itu nggih boten angsa. Nah, terus wonten malih ya ada hasud tapi dia berusaha untuk menghilangkan hasudnya diperangi dengan zikir. Nah ini gue Pak ya. Nah itu kok kalau panjenengan ini mugi-mugilah
termasuk yang ketiga. Oke. Karena kita tidak terlepas dari sifat hasud, ya memang keuangan cuman berusaha untuk tidak kita syukurkan, tapi justru kita hilangkan, berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan hasud. Karena hasud ini termasuk dosa besar. Jadi hasud ini termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Kalau dosa-dosa kecil itu hilang dengan panjenengan beribadah, panjenengan menampilkan kebaikan-kebaikan, insya Allah dosa-dosa cilik hilang. Tapi kalau dosa besar tidak bisa hilang kecuali dengan apa? Bertaubat. Taubatnya yang begini, berusaha sekuat mungkin untuk dihilangkan terus. Wah, hasud ini pokoknya bagus. Luar biasa. Dosa ya, yang pertama kali terjadi di langit itu hasud. Terus dosa yang pertama kali terjadi di bumi Allah, ya hasud. Di langit siapa? Iblis. Iblis disuruh oleh Allah menghormat kepada Nabi Adam. Hasud, gak seneng Nabi Adam ini si tas-tasan, si junior. Oke, Nabi Adam diciptakan dari tanah, sedangkan iblis diciptakan dari api. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, panjenengan nyiptakan saya dengan api, Adam dengan tanah. Justru saya yang disuruh menghormat, ya keliru. Adam ini saya menghormat kepada saya. Awak dewi senior, yang kedua tercipta dari api. Loh, ono hasud. Bermula dari hasud itu. Loh, akhirnya oleh Allah diturunkan, dikeluarkan dari surga. Iku dosa yang pertama kali di langit adalah hasud. Yang kedua di bumi Allah pun juga demikian. Dosa yang pertama kali yang dilakukan oleh anak Adam adalah hasud. Siapa Pak? Qabil, anak Nabi Adam. Ya, Qabil madani Habil, adik. Kenapa ada hasud? Ya, hasudnya apa? Habil ini ya ibadahnya diterima oleh Allah, kurbannya diterima oleh Allah, sedangkan Qabil nggak diterima, soalnya itu terwelek sendiri. Itu satu. Terus yang kedua, Habil mendapatkan ya, istri yang cantik, padahal pas-pasan wajahnya. Qabil sing ganteng justru oleh sing elek. Hasud, gak seneng dengan kenikmatan orang lain. Duh, sampai terjadi pembunuhan. Ini hasud. Nah, terus sekali lagi pulau panjenengan diturunkan dua surat ini ya, dengan harapan supados pulau panjenengan sangat berlindung kepada Allah. Berlindung dari apa? Dari keburukan yang Allah ciptakan, dari keburukan malam hari ketika telah gelap gulita, berlindung dari penyihir-penyihir yang meniupkan bubur-buburnya. Yang keempat adalah berlindung dari keburukan orang yang hasud ketika melancarkan kehasudan. Pun niki surat Al-Falaq ada 4 permohonan. Namun kurang lebih menit, 10 menit, monggo boleh jadi ada yang ditanyakan. Ya, monggo. Sering terjadi di masyarakat itu, misalkan ada keluarga yang sakit, terus anak dokter ada nantinya pikiran itu
dibuat orang. Apakah itu termasuk syirik? Iya. Sambung. Iya, memang kadang-kadang Pak Bu, ada indikasi karena macam-macam sihir niwau di antaranya adalah bisa menjadikan seseorang itu sakit. Lah terus bagaimana ketika ya mungkin di keluarga kita ada yang sakit gak waras-waras, ya wis berobat nang dokter nang alternatif ya kak waras-waras. Iya. Penyakit ya kak gak ketemu. Terus bagaimana sikap panjenengan? Ya, sikap panjenengan. Apakah terus panjenengan bersikap iki jelas kirimane wong? Sopo wong iki? Nah, sikap yang terbaik ya, para bapak ibu adalah tetap berikhtiar. Berikhtiar. Adapun contoh ya, ketika panjenengan ikhtiar nang pengobatan alternatif terus dikandang iki mau sing ngirim iki lho jenenge iki. Kalau saya pribadi ya, saya tidak mempercayai ya 100%. Ya percaya monggo, tidak apa-apa. Cuman tindakan berikutnya, panjenengan mek nyemerahi doa. Sebab kadang-kadang begini Pak, setelah diberitahu katakan, wong iki lho, ya sing ngirim panjenengan jelas mangkel, nek wis mangkel napa? Akhirnya panjenengan melok ngirim bisa dikira awak dhewe gak iso ta nang dukun. Akhirnya boleh bodoh main dukun. Padahal berangkat nang dukun tok itu berangkat tok itu 40 hari 40 malam amalnya dia tidak akan diterima oleh Allah SWT. Itu satu. Terus yang kedua, apabila dia meyakini dengan apa yang disampaikan dukun tersebut, faqad kafara, sungguh dia telah melakukan kekufuran. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa ilmu sihir ini memang ngomong, ya, tapi sebagai ujian. Karena apa orang-orang ahli sihir itu jelas berkolaborasi dengan setan-setan. Makanya gampang Pak Bu. Golek-golek setan itu wis panjenengan teng pantai, dalu-dalu, semedi, nang guwa, semedi, nang kuburan tempat-tempat sepi. Panjenengan tinggal di tiap-tiap sing ngoten. Wong ya oleh. Nggih napa mboten? Sekarang nawari tok njaluk. Sing penting ono Tuhan. Lho iki. Sing penting ono Tuhan. Tidak mungkin setan itu mek ngrewani tok. Mesti ya njaluk Tuhan. Loh akhirnya melok-melok awak dhewe. Makanya sikap yang terbaik adalah tetap ikhtiar. Tetap ya ikhtiar fisik ya, tentu monggo ya, alternatif monggo, terus membaca jadi gimana surat-surat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Nek panjenengan nyemerapi lho iki, oh iki garapane wong. Nggak usah melok-melok, bawa balik. Itu sikap yang terbaik. Nah, sambut buatan mawon. Ya memang. Nah terus ya nopo. Loh, ketika panjenengan kena ilmu-ilmu, insya Allah dosa-dosa panjenengan akan dihapus.
Bahkan bisa juga nanti dosa-dosa ini akan diberikan kepada sing dengki dengan panjenengan, sing hasud dengan panjenengan. Ini kersane Gusti Allah sendiri yang membalas. Ngoten. Ya monggo nek kepengin merapi sapa, cuman sekali lagi nggak usah setelah mengetahui nggak usah dilanjutkan dengan tindakan. Syukur-syukur nek panjenengan dengan mugi-mugi Allah maringi hidayah, maha luar biasa. Itu jawaban kula. Masyarakat kan sering terjadi, pun ya sering dalam, tapi ada orang yang namanya orang pintar, itu apa termasuk Kiai Ustaz? Loh makanya kan begini. Satu ya, itu semuanya dilihat dari yang dibaca. Satu, nek sing diwaca mantra-mantra, nah itu jelas kolaborasi dengan setan-setan. Tapi nek sing diwaca ngene wae, Falaq, Nas, ayat kursi, ya, atau surat Al-Baqarah yang terakhir, atau zikir-zikir yang diajarkan Kanjeng Nabi, seperti bacaan zikir di pagi hari, di sore hari. Kalau pagi hari dibaca, insya Allah akan aman sampai sore, sore dibaca aman sampai pagi. Begitu. Nah, kalau itu resepnya buat apa-apa, ya tidak jadi masalah, bahkan disunahkan. Beda lagi ya wong pinter niki wau. Nah, dengan moco sing tidak ada dasarnya. Moco mantra-mantra niku wae. Lah niku sing boten ya, jadi ketika panjenengan ingin berobat ya, atau pengobatan alternatif itu dilihat juga menggunakan media apa ya. Nah, jadi supaya tidak tergelincir di dalam kekufuran. Ya, jadi ojo yang penting waras, jangan yang penting waras. Ya bodoh bemo, yang penting oleh duit, tidak barokah saya. Ya, kita cari yang berbarokah, sing waras dan juga yang ya, waras kok tapi melakukan kekufuran itu saya. Nah, niku jawaban. Sampun. Oh nggih. Hukumnya bagaimana? Buatan apa-apa. Nah itu kan tulisan Quran loh, Quran, hadis. Kecuali kalau mantra-mantra itu tidak boleh. Kenapa boleh? Karena begini, ya, air katakan nih, mantul-mantul dengan maus, panjenengan baca nopo, zikir-zikir nopo, baca yasin, marang bisa dulu, ya, itu boleh. Dan pada zaman Nabi pun juga pernah terjadi. Makanya Quran itu termasuk asyifa, obat. Maca Fatihah tok disebutno. Itu kalau dulu ya, karena para sahabat mempunyai keyakinan yang luar biasa. Ada ceritanya Pak, ya, kentuk tahun gak waras-waras. Kata sing kentuk ini sama pimpinannya, kalau para sahabat, diwajah tok Fatihah. Kemudian dengan izin Allah sampai dikei hadiah kambing gitu. Ini hadis. Jadi para sahabat kan diberi hadiah kambing. Akhirnya para sahabat gak berani mau menyembelih. Nunggu kanjeng Nabi mau. Ini kambing ini statusnya apa? Boleh apa enggak? Nah ternyata boleh. Bahkan Nabi minta aku umanono. Boleh. Jadi seperti air minum. Terus yaitu salah satu nopong ini dikembangkan. Sekali lagi asalkan
tulisan-tulisannya itu memang tulisan-tulisan yang ada dasar Quran, nopo zikir-zikir, mboten apa-apa. Sing mboten asal itu mantra-mantra. Ya makanya dilihat, jadi tidak semua itu diharam. Loh, nek Islami boleh. Rupiah-rupiah itu kan menghilangkan ketempelan jin, panjenengan yang dibacakan oleh Al-Quran. Sungguh nopo sampai muntah-muntah barang, anak nakal, terus wong tuane bantu sampai minuman, kocoko sebelum itu anak boleh. Sampun iki mawon Abu nggih. Jadi surat Al-Falaq sudah kita selesaikan. Insyaallah pertemuan yang akan datang lanjut surat Al-Ikhlas. Cekap nggih. Mboten apa-apa nggih setunggal surat ditambah 2 pertemuan. Napa kesuwen? Hah? Mboten nggih. Wis pokoke niat ngaos mawon nggih. Nek niat hatam-hataman nggih kangelan. Belajar tafsir seminggu bisa kepingin hatam 30 juz dengan tafsirnya kangelan. Dan nanti tetap kita ambil dari beberapa ayat-ayat yang lain. Sebatas film panjenengannya merapi. Sampun iki mawon kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.